Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini telah masuk pada surat nomor 55, surat Ar-Rahman, ayatnya ayat 59 sampai dengan 78 yang pada video yang lalu telah kami sampaikan meskipun belum masuk pada penjelasan. Sekarang saya sampaikan maksud dan arti dari surat Ar-Rahman ayat 59 sampai dengan 78 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi masalah yang berat dan persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah menderita sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara sehingga sehat walafiat kembali. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga panjang umur dan barokah. Juga kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan subscribe-nya kepada channel Kreweng Aji ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga demikian channel Kreweng Aji yang kita cintai ini tetap bisa eksis di dalam mengkaji dan mentadaburi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita semua. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, dan memberikan kelimpahan rezeki lahir dan batin kepada kita semua. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Adakah ganjaran kebaikan selain kebaikan? Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan di luar itu ada pula 2 taman. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Agak kehitam-hitaman. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di sana terdapat 2 sumber yang mengalir dengan deras. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah
yang kamu dustakan. Di sana terdapat buah-buahan dan pohon kurma dan buah delima. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di sana terdapat orang yang baik-baik, indah-indah. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Yang suci, yang dipingit dalam gedung. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sebelumnya manusia dan jin belum pernah menyentuhnya. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar di atas bantal yang hijau dan permadani yang indah. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha berkah nama Tuhan di kau yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Demikianlah saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 62 dalam surat berikut ini diuraikan bahwa kaum mukmin terdiri dari dua golongan. Yang pertama golongan kaum mukmin biasa yang disebut ashab al-maimanah atau golongan kanan, dan yang kedua adalah golongan sabikun atau golongan yang paling depan. Ini dikemukakan di dalam surat nomor 56, yaitu surat Al-Waqiah, ayatnya ayat 8 dan ayat 10. Monggo dicek kembali. Oleh sebab itu disebutkan dua surga sebagai perbandingan dari dua surga yang disebutkan di dalam ayat 46, atau yang dimaksud dua surga dalam ayat 46 ialah surga di akhirat kelak. Sedang dua surga dalam ayat ini ialah surga di dunia. Penjelasan berikutnya pada ayat 70. Koirot adalah jamaknya kata koiroh, bentuk perempuan dari kata koir. Koiroh artinya barang baik apa saja, sifat yang baik, yang mulia. Adapun kata hisan adalah jamaknya kata hasanah, yang jika diterapkan terhadap wanita berarti cantik,
indah, menggiurkan. Adapun arti kata-kata itu jika dihubungkan dengan kenikmatan di akhirat adalah sama seperti yang diuraikan dalam tafsir nomor 2356, atau kata-kata itu menggambarkan para wanita mukmin. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah. Demikianlah penjelasan pada surat Ar-Rahman, surat nomor 55, ayatnya 59 sampai dengan ayat 78. Ini marilah kita coba untuk merangkum ayat-ayat ini supaya kita dapat dengan mudah memahami, atau supaya kita dapat memahami daripada isi ayat 59 sampai dengan 98 ini. Kita mulai pada ayat 60. Adakah ganjaran kebaikan selain kebaikan? Dan di luar itu ada pula 2 taman, agak kehitam-hitaman. Di sana terdapat 2 sumber yang mengalir dengan deras. Di sana terdapat buah-buahan dan pohon kurma dan buah delima. Di sana terdapat orang yang baik-baik, indah-indah, yang suci-suci, yang dipingit dalam gedung. Sebelumnya manusia dan jin belum pernah menyentuhnya. Mereka bersandar di atas bantal yang hijau dan permadani yang indah. Maha berkah nama Tuhan dikau yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Saudara-saudara, kita di sini di ayat 60 ini ada pertanyaan, apakah ada ganjaran kebaikan selain kebaikan? Ini oleh Allah juga diterangkan di dalam surat 99 ayatnya ayat 7, bahwa barang siapa berbuat kebaikan meskipun sangat kecil, sekecil atom pun Allah akan membalasnya. Artinya akan ada balasannya. Juga sebaliknya, barang siapa berbuat keburukan meskipun sebesar atom, itu juga akan ada balasannya. Jadi menjawab pertanyaan ayat 60 itu terjawab di dalam ayat 7 dan ayat 8 surat nomor 99 surat Al-Zilzal. Kalau kita perhatikan bahwa
Di luar itu ada pula 2 taman, terdapat dalam ayat 62 itu. Ada warna agak kehitam-hitaman. Saya kira ini menunjuk adanya Hajar Aswad. Oleh karena Hajar Aswad itu adalah salah satu batu yang dibuang, artinya tidak dipakai oleh tukang-tukang pada zaman dahulu, yang dengan demikian tidak pernah disentuh, atau tidak pernah digunakan oleh tukang untuk suatu pembangunan. Jadi itu dijelaskan di dalam surat ayat 74 yang bunyinya, sebelumnya manusia dan jin belum pernah menyentuhnya. Ini adalah pendapat saya berdasarkan ayat-ayat ini. Kenapa saya ini berpendapat bahwa agak kehitam-hitaman itu adalah batu Hajar Aswad? Karena di dalam surat 68 itu dijelaskan yang bunyinya, di sana terdapat buah-buahan dan pohon kurma dan delima, bahwa pohon kurma ini adalah sangat identik dengan Timur Tengah, atau khususnya negeri-negeri Arab sebagai penghasil utama kurma. Maka riwayat ini tentu tidak jauh bertempat di sekitar Arabia. Demikianlah tambahan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.